Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Angga Sipit 195. Nah oke guys, di video kali ini saya mau nge-vlog ini ya. Ini dengan disclaimer, ini vlog ya, bukan tutorial. Jadi di motor saya ini mesin motornya udah tua ya, karena motor saya ini udah 2010 ya. Dari 2010 kemungkinan untuk parts permesinan bagian mesin itu belum pernah diganti ya. Jadi sekarang kemungkinan besar stang sehernya udah aus ya, udah minta jajan atau minta ganti ya. Jadi si stang seher itu nih, connecting rod ya atau stang seher ini mau saya ganti guys ya di motor saya. Karena kenapa? Karena gimana ya, kalau dikendarai, kalau dibawa jalan itu getar ya, getar kerasa gitu ya. Terus si suara mesin juga udah nggak adem lagi, jadi ada kretek 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 gitu ya. Jadi suara ngegetar gitu ya, kretek 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 kretek. Jadi kemungkinan sih kerusakan stang sehernya belum terlalu parah, cuman ya gak apa-apa, kita ganti aja menggunakan yang baru. Nah ini original ya, ini saya beli original di harga 180 ribuan ya, 185.000. Nah untuk yang mau untuk stang seher bit karbu ini ya, tipenya KBY, dan untuk di bit karbu juga bisa dipasang di bit FI KZL ya. Untuk stang seher ini sama ya nih. Dan saya juga beli ini guys ya, biar sekalian nih, biar sekalian ganti ya, bearing kruk as. Ini bearing kruk as saya beli Daytona, karena Daytona katanya bahannya forged ini ya nih. Jadi sekalian ganti stang seher dan ganti bearing kruk as juga ya, biar sekalian. Terus ini saya ganti beli top setnya, packing top set dari Federal seperti biasa ya. Dan tadinya cuma mau ganti stang seher sama bearing kruk as, cuman saya mikir lagi di spek motor saya ini ya, spesifikasi motor saya ini kan pakai seher 51,5 ya, atau bisa dibilang 115 ya, 115 cc. Jadi mau saya upgrade seher juga guys ya. Nah ini seher tetap menggunakan KVB, tapi OS nya atau oversize nya 200 ya. Nah ya, oversize 200 atau pakai seher 52 KVB ya, seher vario karbu. Nah kalau untuk noken as tetap menggunakan yang dipakai, yang sekarang dipakai itu menggunakan tipe T1 dari Pak RT ya, atau BRT gitu ya. Nah untuk spek yang sebelumnya tetap sama gitu ya, cuman yang diganti piston doang gitu ya, pakai oversize 200 atau seher 52 gitu guys ya. Jadi gak usah nunggu lama, langsung saja kita bongkar mesinnya, kita belah mesin. Oke. Nah oke guys, ini sudah saya bongkar dan sudah saya turunkan mesinnya ya. Dan ini tinggal kita buka bak CVT, terus spare part CVT yang lain ya, seperti rumah roller, terus puli belakang kita bongkar ya, karena ini mau belah mesin gitu guys ya. Karena kan mau ganti stang seher dan bearing kruk as ya, jadi kita harus belah mesin. Dan setelah dibongkar bak CVT dan lain-lain, kita lanjut untuk pembongkaran blockhead dan blok seher ya. Jadi untuk pembongkaran ya gimana ya, ini kan videonya video vlog ya, jadi kemungkinan nggak saya rekam ya. Untuk pembongkarannya langsung saja kita pas check upnya gitu ya, jadi takutnya durasinya kelamaan gitu guys. Oke langsung saja kita garap guys. Nah oke nih guys ya, ini udah dibongkar untuk part CVT nya, dan untuk blockhead juga udah dibongkar ya. Dan ini terlihat bersih ya. Ini sebelumnya pakai oli Deltalub ya, tapi sebelum pakai Deltalub juga udah bersih sih untuk bagian mesin ini ya. Ini untuk noken as masih menggunakan noken as BRT T1 ya. Nah seperti ini ya. Ini masih merah sih olinya, cuman sedikit berkurang ya untuk kapasitas olinya. Dan untuk pembakaran ini bagus banget ya tuh, wih. Dan busi juga tadi merah bata ya. Nah busi merah bata, ini masih enak motornya, cuman ya stang sehernya kena jadi nggak getar ya. Terus kurang enak lah ya, performa juga kurang enak, cuman gimana ya, tapi untuk mesin sih masih enak, cuman ya berisik gitu ya. Untuk piston masih bagus ya, nih cuman berkerak doang ya, wajar lah ya. Nah untuk boring ini belum saya lihat ya, kita buka untuk boringnya.
Bentar guys, ini agak susah nih guys. Ini dilem, bentar guys ya. Nah oke guys, untuk boringan ini masih aman ya, masih layak digunakan ya kalau mau dipakai ya. Dan untuk seher juga masih aman, masih bagus ya. Tuh, cuman ya ada sedikit di sini apa namanya? Baret sedikit ya, tapi aman lah ya segini mah. Oke. Dan untuk stang seher ini udah jelas ya, sudah kelihatan nih. Dugaan saya benar ya. Untuk ininya sih masih aman ya, nih nggak terlalu gojlak ya, nggak terlalu ini, tapi untuk hasilnya nanti saya bongkar dulu ya. Nah untuk jarak clearance ya, untuk jarak kanan kirinya ini parah banget. Nah ya, tuh parah banget ini untuk jarak kanan kirinya ya. Emang seharusnya emang bisa kanan kiri, tapi nggak separah ini nih, tuh ya. Ini mah parah banget ini mah ya. Jadi ya kita sekalian ganti stang seher, sekalian ganti apa namanya, bearing kruk as. Terus kita upgrade piston ya, menggunakan piston 52 ya. Karena ini kan pistonnya ukuran 51,5 gitu guys ya. Jadi tetap untuk piston masih menggunakan Vario karbu, oke? Langsung saja kita garap guys. Nah oke guys, ini mesin udah saya belah ya. Nah ini udah terbelah semua ya, terbongkar semua. Dan ini benar ya, ternyata si apa namanya, stang seher udah minta ganti ya, karena udah bunyi ini guys ya. Nah ya tuh. Terus celah ininya juga ini lumayan parah banget ya, tuh udah oblak parah banget ya. Ini emang harusnya oblak, cuman gak parah seperti ini parah banget tuh. Ini yang menyebabkan bunyi klotok-klotok ya, sedikit klotok-klotok sih, belum parah, tapi ya apa salahnya kita ganti ya sebelum parah gitu ya. Dan untuk bearing kruk as ini masih berfungsi dengan baik, masih normal ya sebenarnya, cuman ya kita ganti sekalian aja guys ya. Dan untuk blok seher dan sehernya juga masih bagus ya, masih layak pakai nih ya. Tuh ini ukuran 51,5 ya, cuman kita ganti guys ya. Nah ini sehernya ya, yang kemarin beberapa bulan yang lalu saya upgrade ke 51,5 ya. Ini KVW kita upgrade lagi guys. Nah sekarang pakai ini KVW OS 52 ya, OS 200 ya, jadi diameternya 52 ya. Oke langsung saja kita bawa ke tukang bubut dulu ya untuk ganti ini nih, ganti stang seher, ganti bearing kruk as, terus ngorter ini ya, ini di quarter. Tapi sebelumnya mau saya bersihkan dulu ya untuk ini nih, ini kan kotor banget ya tuh. Jadi kita bersihkan menggunakan karbu cleaner aja gitu ya, dan bensin, karbu cleaner campur bensin. Nah untuk stang seher ini original ya, udah saya cek di katalog Honda ya. Untuk barcode nya udah saya cek tadi, jadi original ini guys ya. Aduh. Nah ini guys ya. Nah buat yang mau, untuk link pembelian produknya nanti saya tautkan ya di deskripsi video. Untuk stang seher ini original ya. Terus ini apa namanya, bearing kruk as ya dari Daytona. Nah ya, untuk seher juga nanti saya tautkan ya. Nah untuk blok head ini masih aman ya, tuh pembakaran juga normal ya, baik ini ya. Enggak terlalu bros, enggak terlalu kekeringan. Ini apa namanya, pas ya, pembakarannya pas, udah mantap banget ya. Dan untuk noken as tetap menggunakan tipe T1 ya dari BRT ya. Nah untuk per klep ini masih menggunakan MTN Japan ya. Dan untuk klep yang kemarin ya, masih pakai yang kemarin nih, klep pakai NPP standar ya. Dan untuk portingan enggak saya porting lagi ya, udah cukup lah ya, segini juga enakan pokoknya ya. Langsung saja guys kita bersihkan dulu untuk bagian ruang mesinnya, dan kita bawa ke tukang bubut ya untuk blok seher terus dan ininya ya, apa namanya, kruk as. Oke langsung aja guys. Nah oke guys, ini tinggal kita bersihkan mesin aja ya. Setelah mesin bersih tinggal kita rakit ya, karena untuk
boring dan kruk as ini sudah saya bawa ke tukang bubut dan sudah saya melakukan quarter dan ganti stang seher ya. Nah, ini sudah terpasang piston Vario Karbu KVB Operses 200 di blok seher di blok seher bit karbu ya. Dan ini untuk piston saya coak ya, lakukan penyoakan sedikit ya. Karena kenapa? Karena saya akan pakai ini guys ya. Pakai noken as dari BRT T1 yang lipnya kurang lebih 8 ya. Jadi harus dicoak gitu guys ya. Dan untuk quarterannya juga lumayan halus lah ya. Cuman ya sedikit seret ya. Jadi kalau seret gini rayennya lama gitu guys ya. Proses rayennya lama. Nah, halus guys ya. Nah, kalau nggak dicoak terus pakai noken as T1 itu bakal ciuman ke sini ya, kecoakan piston. Jadi ya perlu dicoak kalau misalnya pakai noken as T1. Tapi kalau misalnya noken asnya masih standar bit karbu nih, seperti ini noken as standar bit karbu ya. Jadi udah gak perlu coak lagi, PNP gitu guys ya. Udah nggak perlu coak-coak lagi, gak perlu bubut-bubut lagi, PNP gitu ya. Tergantung ininya, boringnya ukuran berapa gitu ya. Kalau boringnya masih OS 0 ya, jadi pakai piston Vario Karbunya yang OS 0 juga gitu ya, yang belum oversize gitu guys ya. Dan untuk stang seher ini sudah saya ganti ya. Nah, ini stang seher sebelumnya dan big pennya ya. Terus bearing-bearingnya juga sudah saya ganti menggunakan Daytona guys ya. Nah, ini untuk bearing-bearingnya tuh. Dan ini stang seher, jarak clearance-nya atau jarak oblaknya sudah minim ya, enggak seperti kemarin yang belum saya ganti ya. Nah, ini saya goyangin ya tuh, hampir enggak ada sama sekali, tapi kalau dirasain ada ini ya, ada oblak gitu ya. Kalau kemarin oblaknya parah ya. Dan ketika kita tes gini ya, ini hampir gak ada suara sama sekali nih. Nah, ada kedengaran suara ya, cuman sedikit, nggak seperti kemarin tuk 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 ya, geletruk katanya gitu guys ya. Dan ini tinggal kita bersihkan crankcase aja ya, bagian crankcase dalam kita bersihkan, bagian permesinan gitu ya, mesin bagian dalam kita bersihkan. Setelah bersihkan kita pasang kruk asnya guys ya, kita rakit mesin lagi guys ya. Setelah dirakit kita tinggal hidupin mesinnya guys, kita cobain ya apakah enak Operses 200 ini di bit karbu ya, atau pakai seher 52 ini ya, diameter 52 gitu guys. Oke, langsung saja kita bersihkan dan kita rakit mesinnya. A few moments later. Nah, oke guys, untuk mesin ini sudah saya rakit ya. Dan kembali lagi, ini untuk proses rakit mesin nggak saya videokan karena ini video bukan video tutorial ya. Ini video vlog gitu guys ya. Untuk pemasangan kruk as ke crankcase-nya itu saya bakar ya. Saya menggunakan gas torch, saya bakar, nggak di dagor-dagor ya. Ini saya bakar biar ngepres gitu ya, biar memuai dulu si crankcase-nya, dudukan bearing ya, bearing kruk as. Lalu saya bakar biar memuai, terus saya masukkan kruk asnya, itu langsung masuk guys ya, mudah banget. Nah, untuk boring sudah saya pasang beserta piston Vario ukuran diameter 52 ya, atau oversize 200. Terus untuk klep sudah saya sekir segala macam ya, sudah saya setting ini ya. Dan ukuran celah klep saya pakai 10-15 dengan noken as BRT T1. Terus apa lagi ya? Nah, untuk karbu ya settingan menyesuaikan lah ya. Saya juga bingung ini untuk settingan karbu karena nggak semuanya sama gitu ya. Ini saya setting lagi dan sekarang sudah enak ya, sudah responsif dan sembuh ya, suara klotok-klotok dan getar ya, getar mesinnya sudah sembuh sekarang ya, karena yang diponis saya sebelumnya itu kan ini guys ya. Nah, saya ponis sebelumnya stang seher sudah minta ganti dan sekarang sudah diganti, dan bearing juga sudah diganti ya, bearing kruk as, dan sekarang sudah sembuh, sudah normal motornya ya, sudah enak, udah nggak getar lagi, udah nggak kletak-kletok ya, dan sekarang lebih responsif ya, lebih enak gitu ya. Karena apa? Karena si sehernya sudah menggunakan 52 ya, artinya naik setengah mili ya, 0,50 mili. Karena sebelumnya kan pakai seher 51,5 gitu guys ya. Sekarang langsung saja kita cek sound guys ya. Nah, aduh, ini langsam juga enakan ya.
Ini responsif banget guys ya. Aduh, saya belum berani gebar-geber guys ya. Karena kenapa? Karena ini masih Ryan guys ya. Enak banget ini guys. Yang tadinya ada suara kletak-kletok, ini sudah aman ya, sudah sembuh. Ini sudah enak kembali motor ya. Aduh, mantap guys ya. Untuk knalpot ini saya pakai knalpot Kopi CMS jadi ZRC ya, yang tabung vario ya, atau yang silincer vario, bukan silincer bit ini ya. Jadi panjang, sedikit lebih panjang kalau silincer vario. Waduh, mantap banget ini guys ya. Ini kalau ada suara keresak-keresak, ini bukan suara mesin ya, ini bukan suara mesin yang kemarin gitu ya. Ini suara noken, karakter nokennya emang gitu ya. Ada suara kerecak di dalam head gitu ya. Jadi ya kemungkinan ini sudah enak gitu ya, sudah siap jalan jauh. Dan untuk oli juga saya udah pakai yang baru ya, dari Pico Ligaenwa. Dan ini untuk kilometernya ya, ini kilometernya, nah bisa dilihat ya. Jadi kurang lebih 500 kilo mau saya Ryan lagi ya, mau saya ganti oli gitu ya, bukan Ryan lagi, mau saya ganti oli karena ini masih proses Ryan ya. Jadi kalau udah 500 kilo ya, kurang lebih 500 kilo lah ya, saya ganti oli lagi gitu guys ya. Jadi beres Ryannya, jadi saya berani gitu ya, kebut-kebutan. Nah oke guys, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.